Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah banyak yang melambaikan tangan ya. Suara saya apakah sudah terdengar? Sebentar, sama saya nulis captionnya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sore ini dipertemukan di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga di dalam majelis ini Allah berikan kemuliaan untuk teman-teman semua. Allah berikan kemudahan, kefakihan, dan juga nantinya akan lebih mudah dalam mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan. Kita tunggu bersama nanti gurunda kita untuk bisa bergabung, Ustadz Bimar Aditya. Namun sebelumnya sambil nunggu kita boleh ngobrol-ngobrol dulu nih. Assalamualaikum, nanti di save kan live-nya. Ya insya Allah nanti di live ya. Pertanyaan dari Niki. Kalau untuk YouTube-nya insya Allah nanti setelah live beberapa hari itu biasanya sudah di-upload. Jadi nanti bisa nonton siaran ulangnya di IGTV maupun di YouTube-nya di Tarofol Indonesia. Jadi gimana teman-teman, kemarin habis flash over? Masya Allah, kemarin luar biasa flash overnya. Ada lebih dari 900 lebih terjadinya tukar CV. Jadi banyak sekali yang kirim-kiriman CV sampai 900 CV lebih gitu ya. Terus juga ada 99 pasangan yang bertaruh sampai dengan saat ini, alhamdulillah. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih taruh masih deg-degan pastinya ya. Bisa jadi kali pertama atau kesekian kalinya setelah mencoba bergabung di taruh online gitu. Ada juga yang mungkin kecewa gitu ya, karena kemarin kok bisa-bisanya gitu saya gak menjadi di antara satu dari 99 orang tersebut, yaitu bisa match dan kemudian bertaruh gitu. Nah terkadang kita ini suka mengeluh, normalnya saya juga gitu, terhadap apa yang memang kita tidak sukai, hasil yang tidak kita sukai, hasil yang tidak kita bayangkan kemudian menimpa kita, itu rasanya kayak gak adil gitu. Kenapa sih gitu, saya sudah berusaha tapi kenapa tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Nah sore ini kita akan membahas tentang perkara takdir. Ustadz Bimar sudah. Anak perkara takdir ini tentunya sangat penting sekali ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Sebelumnya sudah mau bersamai kami di Tarofol Indonesia. Dan nanti kita akan ngobrol nih untuk 1 jam ke depan mengenai takdir. Nah, jadi mengenai takdir sendiri Ustaz, kita suka sekali bingung ya, karena banyak pengertian yang masuk, informasi yang masuk itu berbagai versi ya, dan terkadang informasi yang masuk itu justru belum bisa menggambarkan secara sederhana sebenarnya konsep takdir itu seperti apa yang mudah dipahami, mana yang ranah ikhtiar, mana yang tidak, sehingga ada orang yang memang merasa bahwa saya ini udah berikhtiar tapi kok hasilnya nggak sesuai, ini nggak adil gitu. Ada juga yang berserah diri total gitu, ya udahlah nggak usah ikhtiar lah ya, jodoh udah ditetepin, kita duduk-duduk aja nanti juga datang sendiri ya. Sampai ada yang istilahnya
yang menjadi masalah adalah ketika teman-teman semua mulai memilih jalan yang sesuai dengan konsep yang digariskan oleh Islam, namun hasilnya tidak sesuai. Kadang ada yang ngeluh juga, Ustaz. Udah ta'aruf begini, tapi ya nggak dapet juga, sama aja gitu. Nah, hal-hal demikian tentunya menjadi masalah ketika kita tidak menguasai konsep takdir. Nah, sebelumnya kita akan kenalan dulu nih sama Ustaz Bima. Walaupun beliau sebenarnya sudah banyak yang kenal, tapi barangkali ada yang belum. Nah, waktu Ustaz untuk kenalan dulu, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam wassalatu warahmatullahi wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman, kenalkan, nama saya Bimar Aditya, saya dari komunitas IT. Hari ini kita mau ngobrolin tentang konsep takdir, kaitannya nanti mungkin bisa dihubungkan ke konsep jodoh ya, insya Allah. Gitu. Aktivitas sekarang saya ngisi training di Ngefast, kita punya program namanya Ngeslow. Ya udah begitu aja. Kalau bingung nanti cek aja di Instagram @Ngefast. Terus apa lagi ya kerjaan saya? Udah itu aja. Sementara waktu saya nggak sibuk-sibuk amat. Alhamdulillah, itu ya teman-teman ya. Kalau ada yang ingin belajar lebih lanjut, nantinya beliau ini ada program namanya Ngefast. Nanti jadi teman-teman semua bisa belajar Islam secara lengkap. Kurikulumnya sudah disediakan, tentunya dengan media pembelajaran yang menyenangkan. Nah, nanti harapannya dengan fun tadi bisa lebih gampang untuk menyerap ilmu gitu ya, Ustaz. Nah, bicara takdir nih, Ustaz. Bagaimana sih, Ustaz, sebenarnya untuk pengertian takdir itu sendiri yang lebih mudah untuk kita dapatkan gitu, sehingga kita nggak gagal paham gitu, Ustaz. Baik, bismillah. Kita membahas takdir itu harus didahului dalam kerangka bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat muslim. Kenapa? Karena takdir ini merupakan salah satu dari bagian rukun iman. Jadi 1/6 keimanan kita itu dihitung juga berdasarkan apakah kita memahami konsep takdir atau tidak. Nah, konsep takdir itu banyak versi penjelasannya, karena memang konsep takdir itu bukannya tidak ada di zaman Rasulullah, tetapi masalahnya baru muncul sekitar 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Jadi di zaman Rasulullah dan para sahabat tahu betul konsep takdir itu seperti apa. Qada dan qadar mereka paham betul. Cuma kemudian masalah muncul ketika Islam sudah masuk ke daerah Romawi, gitu, ke daratan Roma. Di sana kemudian ulama-ulama di zaman itu di tahun kurang lebih 200 Hijriah atau tahun 800-an Masehi, itu kemudian mulai bertabrakan dengan para filsuf-filsuf yang ada di Yunani. Dari sanalah kemudian mereka mentransliterasi kitab-kitab filsuf-filsuf mereka, yang dari sanalah kemudian umat Islam justru terpecah menjadi banyak aliran multi kalam gitu. Aliran-aliran kalam yang kemudian sebagian besarnya, mohon maaf, jatuhnya jadi sesat. Kayak misalkan kita mengenal, nanti cari ya, searching sendiri biar nggak menjauh ke materinya, tapi coba cari tentang Jabriyah, cari tentang aliran yang namanya Qadariyah, kemudian ada yang disebut dengan Mu'tazilah, kemudian ada yang Ahlus Sunnah, tapi mereka mengklaim bahwa ini adalah ajaran Ahlus Sunnah. Nah, itu adalah konsep-konsep tentang takdir. Nah, dari sanalah kemudian ulama-ulama setelahnya mendudukkan kembali sesuatu yang sebetulnya sudah jelas. Nah, kalau teman-teman ngaji, ini saya disclaimer dulu, terkait takdir, insya Allah teman-teman akan menemui banyak versi penjelasan. Tapi semua dari versi penjelasan yang benar, intinya cuma satu. Di mana ustadz dan ulama pasti akan menjelaskan bahwa ada area yang kemudian dikuasai manusia dan area yang menguasai manusia. Itu aja sih sebenarnya. Kemudian ada yang menyebutnya dengan nama takdir mutlak dan takdir ikhtiari. Ada yang kemudian dengan konsep yang lain. Kalau di Ngefast saya menyebutnya ada yang disebut qada dan qadar, yaitu sesuatu yang memaksa diri kita. Dan juga ada yang namanya free will, atau area di mana Allah menitipkan kita kebebasan untuk memilih. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hadainahun najdain. Aku telah memberikan kalian 2 buah jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di ayat yang lain disampaikan kalian tinggal pilih mau jalan yang takwa atau jalan yang fujur. Choice is yours gitu. Itulah kemudian privilege yang dimiliki oleh manusia. Ada hamba yang tidak punya pilihan, ada. Contohnya ya, semua dalam bentuk binatang yang kita lihat, tanaman yang kita lihat, alam yang kemudian kita lihat, gunung, matahari, itu nggak punya choice. Jadi kalau kalian melihat matahari terbit dari sebelah timur, itu bukan karena dia mau.
bukan karena dia kepengen gitu ya. Takutnya kalau dia kepengen tiba-tiba besok dari barat terus kiamat, nggak gitu juga. Jadi mereka menjalankan aktivitas karena diprogram gitu ya. Sebagaimana misalkan manusia punya mesin cuci, programnya bisa nyuci ya, seperti itu. Even malaikat itu adalah juga makhluknya Allah yang tidak punya choice. Yang punya choice itu cuma dua, manusia sama jin. Wahyu Ngaji ID is also watching this live video. Ini kayaknya Ustadz Husain apa Fajri ini lagi memata-matai kita semua. Jadi di dalam pembahasan tentang apa tadi, cerita terakhirnya lupa. Ini terakhir ngomongin apa? Tadi ada itu Ustaz, yang mendapatkan kebebasan hanya dua makhluk, jin dan manusia. Oh iya. Nah, itulah kenapa kemudian kalimat perintah untuk taat dan beribadah itu untuk jin dan manusia, gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya, kenapa malaikat nggak dimention? Ya, karena malaikat auto taat, gitu. Malaikat itu udah nggak mungkin berontak dengan apapun yang Allah perintahkan. Tapi jin dan manusia itu bisa bangkang, gitu. Maka dikatakan kalau manusia mau taat, maka dia akan jauh lebih baik daripada malaikat, gitu ya. Kalau manusia mau memilih untuk maksiat, dia bisa lebih buruk dari binatang. Konsepnya begini, kan dikatakan ya, innalladzina kafaru min ahlil kitab al-ayah. Di sana disampaikan bahwa orang-orang kafir itu syarrul bariyah, seburuk-buruk penciptaan. Sementara orang-orang yang beriman, innalladzina amanu wa amilus shalihat, dan mereka mau beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu yang disebut sebaik-baiknya makhluk. Gitu. Jadi bisa jauh lebih baik dari malaikat, bisa lebih rendah dari binatang, karena Allah sudah ciptakan kita ini fi ahsani taqwim, dalam kondisi dan pembentukan yang terbaik. Gitu. At-taqwim itu macam-macam pembahasannya, tapi salah satu pembahasannya adalah ada hidayah yang Allah titipkan dalam penciptaan diri kita. Namanya hidayah khuluqiyah kalau di dalam bahasa ulama disebutkan. Jadi manusia itu dalam proses penciptaannya itu dititipkan sesuatu untuk mencari hidayah, namanya akal. Jadi dengan akal inilah kemudian manusia berpikir tentang segala sesuatu yang seharusnya kalau dia objektif, dia akan berkesimpulan bahwa Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan berkesimpulan bahwa aku adalah hamba yang harus taat kepadanya. Ini disampaikan misalkan di dalam surat Ali Imran misalkan, disampaikan inna fi khalqis samawati wal ard gitu ya, waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Kalaulah kemudian manusia itu mau berpikir terhadap tanda-tanda penciptaan Allah, maka orang-orang yang berpikir inilah yang kemudian Allah akan berikan kebesaran Allah gitu. Jadi dia akan melihat bahwa ya, aku cuma satu dari sekian miliar makhluk yang Allah ciptakan, sementara dialah sang Khalik, satu-satunya yang harus aku sembah. Kemudian orang-orang ini berkata apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ayat berikutnya disampaikan bahwa manusia-manusia ini yang senantiasa berpikir tentang segala proses penciptaan, kemudian mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sungguh nggak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, lindungi aku dari api neraka. Nah, dari sini kemudian kita melihat bahwa proses keimanan itu sendiri itu adalah merupakan sebuah rangkaian proses berpikir, di mana Allah sudah siapkan hardware-nya. Ada otak kita punya, ada hati kita bisa merasa, ada mata dan telinga untuk menyerap segala informasi. Itu semua proses berpikir. Nah, ini yang juga kemudian teman-teman bisa lihat dan saksikan di bukan hampir, tapi di seluruh kisah-kisah kenabian. Nabi-nabi itu kan mencari Tuhan dalam tanda kutip ya. Nabi Ibrahim, nanti ada kisah tentang beliau diminta untuk memotong burung, kemudian dibagi ke beberapa bukit, tepuk satu, kemudian terbang. Kemudian Nabi Musa juga sama, dengan tongkatnya kemudian dia meminta untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersemayam di atas gua Hiro di Jabal Nur gitu ya, di Gunung Cahaya untuk juga mencari hidayah. Nah, jadi proses berpikir inilah yang kemudian harus kita pahami. Nah, balik ke konsep takdir, dalam penciptaan kita, manusia itu punya dua hal yang bisa dia pilih, hal yang tidak bisa dia pilih. Sederhananya, hal yang bisa dia pilih adalah sesuatu yang dia kuasai. Sementara hal yang tidak bisa dia pilih adalah sesuatu yang tidak bisa dikuasai. Terus pertanyaannya, gimana cara membedakan antara hal yang bisa kita pilih dengan hal yang tidak bisa kita pilih? Ya gampang banget, tinggal nanya aja, kalian bisa milih nggak? Contoh, Afwan, saya belum kenal sama Antum. Mas Antum siapa namanya? Zaki Ustaz. Zaki, oke. Mas Zaki lahir laki-laki kan? Laki-laki ya. Mas Zaki kan laki-laki. Ya, milih nggak jadi laki-laki? Nggak bisa Ustaz.
Nggak bisa. Lahir di kota mana? Pemalang, Ustaz. Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Oke. Apa kita ngapak aja? Soalnya saya dari Tegal ini. Masya Allah. Jadi Mas Zaki laki-laki lahir di Pemalang, lahir dari ibu yang itu, bapak yang itu, berarti orang Jawa. Itu nggak ada pilihan. Bukan sesuatu yang bisa kita pilih. Bukan pilihan kita. Ya kayak gitu aja. Tapi kalau misalkan Mas Zaki hari ini pakai kacamata, itu milih atau enggak? Milih, Ustaz. Milih. Kalau Mas Zaki pakai kacamata milih, berarti itu adalah pilihan. Mau dicopot, mau dipasang, mau bentuknya kayak gitu, atau mau ganti warna, atau mau ganti model. Itu juga pilihan yang bisa dipilih sama Mas Zaki. Jadi ya, teman-teman tinggal tanya saja, itu pilihan atau bukan, ya tanya sama diri kita. Kita bisa milih atau enggak? Nah, kemudian, apa sih konsekuensi dari memahami bahwa ini adalah pilihan dan ini bukan pilihan? Konsekuensinya adalah, sesuatu yang kita pilih, itu ada hisapnya. Ada tanggung jawabnya, ada catatan malaikat atas apapun yang kita pilih, tapi tidak ada catatan malaikat terhadap apapun yang tidak kita pilih. Sesuatu yang menimpa diri kita, itu nggak ada dosa, nggak ada pahalanya. Jadi saya jadi laki-laki ini nggak ada dosanya. Saya jadi perempuan, misalkan saya jadi perempuan gitu ya, itu juga saya nggak berdosa. Gitu. Jadi nggak perlu dipermasalahkan sebetulnya, karena Allah hanya menginginkan kita untuk fokus mengejar pahala dan menghindari dosa dalam hidup ini. Gamesnya itu begitu. Nah, cuma hari ini lucunya banyak orang yang kemudian ribet sama apa yang tidak mendatangkan pahala dosa, tetapi nggak ribet sama pilihan dia yang bisa mendatangkan dosa. Contoh, ada orang hitam, terus kepengen putih, karena dalam pikiran dia, kalau saya putih, saya jadi lebih keren, dan seterusnya. Padahal mau kalian hitam legam sekalipun, kayak orang Afrika yang hitamnya itu, ya hitam-tam gitu ya, itu nggak ada dosanya, nggak ada juga pahalanya, artinya tinggal disyukuri saja. Kalau memang itu disyukuri akan jadi pahala, kalau itu dikufuri malah jadi dosa. Tapi berapa banyak orang yang mengeluarkan jutaan rupiah untuk sekedar bikin kulitnya jadi putih. Atau misalkan dia pengen hidungnya mancung dioperasi, padahal hidung pesek kayak saya ini nggak datengin dosa, gitu ya. Dibikin mancung juga nggak jadi pahala. Tapi orang zaman sekarang terlalu memusingkan apa-apa yang tidak berdosa dan tidak berpahala. Sementara dia lupa bahwa aktivitas dia memancungkan hidung dengan operasi justru mendatangkan dosa. Nah, ini yang kemudian harus kita dudukan dalam konsep takdir. Takdir itu mengajarkan kita untuk mikirin, mentingin mana yang dosa, mana yang pahala, dan mensyukuri sisanya. Jadi hidup itu sederhana sekali. Nah, sekarang coba kita tarik ke konsep, saya sebelum masuk ke konsep jodoh ya, saya ambil contoh, salah satu pembahasan takdir itu konsep ajal. Ajal manusia, itu dalam pemahaman yang kita pahami di dalam Islam, itu sudah ditetapkan Allah. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Oke? Nggak bisa maju, nggak ada upaya manusia yang bisa mengikhtiarkan takdir itu maju atau mundur. Kalau waktunya datang, kita pasti mati. Dengan apapun kondisi yang kita sedang ada di situ. Kata Allah, mau kita bersembunyi di dalam benteng lagi tinggi dan kokoh, kematian pasti akan jemput kita. Nggak mungkin nggak datang di waktu yang memang sudah ditetapkan. Tapi betapa banyak orang kemudian berpikir untuk bisa hidup selama-lamanya, gitu ya, pakai misalkan dia minum minuman tertentu, berobat di pengobatan tertentu, yang sebetulnya itu tidak memundurkan maut. Nah, cuma banyak nggak teman-teman kemudian melihat, banyak orang yang tahu sih ajal sudah Allah tetapkan, tapi ketika ada saudaranya, keluarga yang dia kasih meninggal dunia, dia nangis. Nangisnya nggak apa-apa, karena sedih itu fitrah. Ya, sebagaimana kemarin misalkan saya ditinggal ibu bapak saya, itu jangankan kok seminggu, 2 minggu, sampai berbulan-bulan kadang tiba-tiba ngelihat apa saya nangis sendiri. Ya, nangisnya itu wajar. Tetapi kalau sampai kemudian ada kalimat, coba bapak waktu itu dibawa ke Singapura misalnya, coba bapak waktu itu minum obat ini, atau coba bapak waktu itu ikhtiar ini, mungkin sekarang bapak masih ada. Nah, ini sudah kemudian lebih daripada apa yang dibutuhkan. Fitrah manusia sedih boleh, tapi kalau sudah sampai ada kalimat begitu, berarti dia tidak paham apa yang sudah ditetapkan Allah. Sebagaimana kita ditetapkan laki-laki, ya jangan diganti perempuan. Sebagaimana Allah tetapkan ajal seseorang, ya jangan diganggu-gugat. Memang waktunya datang ya pasti meninggal. Mau dia fitnessnya rajin, mau dia minum minuman obatan, mau dia makanannya herbal, organik, dan seterusnya, mati ya mati. Gitu kan. Kalau memang ternyata ajal itu bisa diupayakan, harusnya dokter umurnya panjang kan gitu. Atau misalkan orang-orang yang jago olahraga gitu ya, kalau di ngaji kayak Hawariun, setiap hari olahraga, itu harusnya umurnya panjang, tapi ya nggak juga gitu ya.
Nggak juga tuh belum tentu dia juga matinya cepet sih, cuma maksudnya ya semuanya pasti akan mati pada saatnya. Maka sebetulnya waktu kematian itu bukan hal yang harus dipusingkan, karena itu area yang tidak bisa kita kuasai, alias area yang menguasai kita. Terus kalau urusan ajal yang seharusnya dipusingkan apa? Bukan waktu matinya, tapi yang harus dipusingkan adalah pas mati kita lagi ngapain. Nah, itu yang kemudian menjadikan seseorang jatuh nanti kemudian jadi husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ketika kematiannya baik atau orang bilang husnul khotimah, itu adalah karena pilihan dia, pilihan beramal tatkala ajal menjemput. Gitu. Jadi ada orang nanya kayak gini, Mas Bimar, boleh nggak sih orang itu tobat maksiat, tobat maksiat, tobat maksiat? Jawaban saya yang agak nakal, saya bilang begini, ya boleh sih, asal kamu bisa memastikan pas ajalnya datang, kamu lagi tobat. Jadi itu aja pesan saya. Cuma apakah bisa dilakukan seperti itu? Ya enggak, karena ya Israel nggak kirim SMS dulu kalau mau datang, gitu kan ya. Dia mah datang datang aja. Emang Rasul baru Israelnya ketok pintu dari depan, nanya ya Rasulullah mau dijemput sekarang atau enggak? Rasulullah, kalau kita mah dia mau bodo amat, gitu kan ya. Kita lagi tidur-tiduran, golar-goler, lagi stalking TikTok, lagi kemudian joget-joget, iya datang-datang aja. Maka posisi kita itu sebetulnya bukan menentukan ajalnya kapan, tetapi memastikan kita sedang beramal ketika ajal itu datang. Gitu. Makanya kita butuh doa tuh untuk itu. Jadi doa itu bukan cuma untuk panjang umur, karena sebenarnya umur itu sudah ditentukan. Tapi yang penting itu, ya Allah matikan aku dalam kondisi iman terbaik dan amal terbaik. Itu yang sebetulnya harus dipikirkan lebih daripada matinya itu sendiri. Saya nih, kalau sekarang ternyata Allah ambil nyawa saya, dan memang waktunya datang sekarang, saya ridho sekali. Lah kenapa? Ya, saya kemudian lewat ta'aruf online ini lagi dakwah. Ya senang banget kalau kemudian kematiannya ada di posisi saya sedang berkebaikan seperti ini. Nah, itu yang sebetulnya harus dipusingkan perkara ajal. Nah, terakhir nih, sebelum nanti kita diskusi, perkara jodoh. Apa yang nggak bisa kita urus atau nggak bisa kita kuasai, dan apa yang bisa kita kuasai? Satu hal yang teman-teman harus pahami bahwa pikiran orang lain, kehendak orang lain, itu merupakan takdir bagi kita yang tidak kita kuasai. Keputusan orang itu bukan sesuatu yang bisa kita rubah. Yang bisa kita lakukan adalah pendekatan kita, cara kita melakukan ta'aruf misalkan, cara kita mencari jodoh, itu yang sebetulnya harus kita pusingkan. Dalam perkara jodoh, apa yang seharusnya kita pikirkan? Yaitu apa yang berpahala. Nah, apa yang berpahala dalam hal jodoh? Ya mencari jodohnya itu sendiri. Perkara dia mau atau tidak mau, itu bukan area yang kita kuasai. Jadi kalau misalkan kalian lagi ta'aruf terus ketolak, atau nggak jadi nikah karena keluarganya nggak cocok, misalkan masih ada yang pakai hitungan tanggal, ternyata tanggalnya nggak cocok, masih ada yang pakai hitungan ras gitu ya, wah kamu kurang rasnya beda, kayaknya nggak cocok nikah sama anak saya misalnya. Ya itu bukan perkara yang harus kita pikirkan, karena yang harus kita pikirkan adalah ikhtiar kita untuk mencari jodoh. Di mana ikhtiar itu yang harusnya diharapkan, itu adalah ikhtiarnya itu sendiri, bukan hasil dari ikhtiar. Ini memang agak susah sih. Contohnya gini deh, saya kan lagi dakwah nih, lewat ta'aruf online ini sama Mas Zaki, kan saya lagi dakwah nih. Pertanyaannya, teman-teman dapat hidayah atau enggak? Itu area saya atau bukan? Jawabannya apa kira-kira? Bukan kan? Yang dengerin ini terus akhirnya dapat pencerahan, dapat hidayah, jadi tambah baik, itu bukan area saya, itu nggak saya kuasai. Maka itu jangan dipusingkan. Bayangkan kalau saya dakwah harus memusingkan kalian dapat hidayah, wah itu stres banget saya. Karena saya berarti harus memusingkan sesuatu yang saya nggak mampu, gitu loh. Nah berarti yang saya harus pusingkan kalau dakwah itu apa? Ya saya ini berdakwah apa enggak? Dakwah saya benar atau enggak? Materi yang saya sampaikan sesuai dengan tuntunan Islam atau enggak? That's it. Saya ikhlas atau enggak? Nah itu yang harus dipusingkan. Gitu. Itu yang harus dipusingkan, itu yang harus diupayakan. Bukan perkara kalian terima dakwahnya atau enggak. Kita balik ke konsep jodoh. Berarti apa yang seharusnya kita mau atau kita cari ketika kita mencari jodoh? Ya mencari jodohnya itu sendiri. Nikmati proses mencari jodohnya. Jangan kemudian paksa bahwa ini harus mendatangkan jodoh. Itu sama pusingnya kalau saya berpikir kalian harus dapat hidayah. Jadi urusan dapat atau nggak dapat, urusannya Allah, urusan kita ikhtiar. Kalau ternyata ditolak, berarti Allah kasih kesempatan ikhtiar berikutnya.
Ya begitu. Nah, kalau teman-teman bisa merubah persepsi bahwa nyari jodoh itu bukan masalah dapatnya, tapi masalah ikhtiarnya, kita akan memusingkan sesuatu yang berpahala, bukan sesuatu yang di luar kekuasaan kita. Ujungnya apa? Kita kalem. Ditolak, alhamdulillah, berarti Allah kasih kesempatan saya nyari lagi. Diterima, wa syukurilah, berarti bergantilah kemudian jenis amal saya dari mencari jodoh, jadi amal apa? Jadi ngurus pernikahan. Setelah itu berganti lagi, jadi apa? Bangun rumah tangga. Jadi kemudian berdua sama istri untuk membuat keluarga ini sakinah mawaddah warahmah. Ternyata berjalan, dikasih keturunan, berubah lagi kesempatan amalnya, jadi didik anak. Ya begitu. Gitu. Alhamdulillah Allah kasih saya jodoh. Kemudian Allah kasih kesempatan 4 tahun ini, Allah belum kasih saya keturunan. Ya nggak apa-apa, berarti Allah kasih kesempatan saya amal untuk sabar, untuk ikhlas, gitu kan ya, untuk kemudian dalam tanda kutip berdua-duaan dulu, untuk kesempatan memantaskan diri sama istri saya jadi bapak dan ibu yang baik sebelum nanti akhirnya Allah kasih saya dan istri saya keturunan, untuk punya lebih banyak waktu dalam berdakwah. Kalau saya punya anak, belum tentu saya pas kesempatan nih untuk online seperti ini bisa. Jadi sekarang lagi beli susu. Jadi sekarang lagi nyuci apa tuh Cloudy misalnya kayak Hawariun. Ya bisa jadi. Ya artinya itu jangan dipusingkan. Yang dipusingkan itu ya tadi itu. Apa yang berpahala itu aja. Hasil serahin ke Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kayak gitu Mas, kalau pembahasan takdir harus diringkas dalam 20-an menit. Biasanya saya nyampein dalam 2 jam kalau di Ngeslo, tapi kira-kira konsepnya seperti itu. Allah Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah, tabarakallah, alhamdulillah. Alhamdulillah walaupun 20 menit, insyaallah itu intisari dari bahasan yang seringkali disampaikan oleh Ustadz Wimar di acara-acara beliau di Ngeslow ya. Jadi teman-teman semua yang pengen dapat detailnya seperti apa, mulai tertarik tadi mendengarkan penjelasannya. Saya yang dengar juga walaupun singkat tapi mulai lebih paham daripada ketika sekolah dijelaskan itu kayak bingung sendiri gitu. Maksudnya apa, ada yang bisa dirubah, ada yang enggak gitu. Terus kenapa kita harus ikhtiar kalau udah ada takdir, terus kenapa harus berserah diri, tapi sedangkan ikhtiar itu juga berpengaruh gitu. Nah, tapi tadi udah dijelaskan bahwa ternyata manusia itu memiliki area yang dikuasai dan juga dia dikuasai gitu, oleh suatu zat yang ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu usahanya adalah bagaimana manusia itu memaksimalkan apa yang dia bisa kuasai gitu. Nah, ini teman-teman semoga bisa dipahami karena memang betul Ustaz, banyak sekali yang masuk ke taraf online itu ada beberapa kali yang cukup kecewa. Mungkin itu wajar ya Ustaz ya, karena perasaan ya, pada saat itu perasaan. Padahal tadi iman sejati itu akan lebih kuat ketika ditambah dengan akal yang dimanfaatkan untuk dimaksimalkan tadi melalui proses berpikir untuk menemukan iman gitu ya Ustaz ya. Nah, namun dalam kondisi yang perasaan tadi Ustaz, kadang-kala manusia itu sangat kecewa gitu ketika apa yang diekspektasikan, kemudian apa yang diharapkan, atau dia berpikir bahwa normalnya orang ketika nazar itu ya datang, karena waktu itu ada juga saat yang hamin berapa jam hilang saat ghosting gitu. Wah, itu kan luar biasa juga ya kan. Itu di luar dugaan juga. Kita juga kaget tim yang ada di sini gitu. Pastinya kecewa gitu Ustaz. Nah, bagaimana sih Ustaz dalam kondisi itu sebenarnya kita mampu kembali lagi untuk bisa membedakan mana yang memang ranah kita, mana yang tidak dalam kondisi yang campur aduk seperti itu? Oh ya, pertama saya ingin menyampaikan tentang sumber daripada kekecewaan. Kecewa itu akan berbanding lurus dengan tingkat pengharapan, itu aja sih. Tambah ngarep ya tambah kecewa, gitu kan ya. Atau tingkat kecintaan, kesukaan kita terhadap orang yang mau kita nikahin, itu tambah kita sayang, tambah kita jatuh cinta dalam tanda kutip, itu akan tambah kecewa kalau nggak jadi. Nah, maka pesan saya adalah, dan ini harusnya yang seharusnya diupayakan kalian yang lagi nyari jodoh, jangan jatuh cinta dulu, jangan sayang dulu. Ta'aruf itu jangan sampai bikin kalian sayang. Kalau kalian ta'aruf aja terus kalian jadi kesengsem boleh, karena itu penting kan sebagai dasar kita untuk menikahi seseorang. Kayak misalkan dulu saya ta'aruf sama istri saya, ya saya harus cek dulu, saya kesengsem nggak. Kalau nggak kesengsem ya jangan, gitu kan ya. Karena ya gimana kalau orang bilang don't judge the book by its cover. Iya benar, cuma gimana yang kelihatan covernya dulu ya. Dilihat dulu covernya, wah kesengsem. Ya udah berarti lanjut lagi. Tapi jangan sampai terus sayang, kan beda tuh kesengsem sama sayang.
gitu ya. Nah, itu yang harus dihindari dalam proses ta'aruf. Jangan baper bener. Karena kalau sudah baper, itulah yang kemudian jadi bibit penyesalan. Dan Rasulullah bilang dalam satu hadis yang maknanya adalah gak ada cinta sebelum pernikahan. Artinya yang disebut dengan cinta sejati itu adanya setelah pernikahan. Kalau cuma sekedar pas ta'aruf dia baik banget, yang cewek-cewek nih, itu jangan baper. Karena jujur aja cowok itu default factory settingnya begitu. Dia bisa aja gitu lagi hujan gerimis tiba-tiba WhatsApp gitu ya. Di sana hujan juga nggak. Kalau pas lagi di luar jangan lupa cek jas hujannya ya. Itu bisa banget cowok tuh mah kalau itu udah kayak apa ya? Kayaknya kita punya otak khusus untuk berpikir seperti itu ya laki-laki itu. Teman-teman yang cewek jangan kejerembab ke bahasan-bahasan seperti itu. Makanya di dalam konsep ta'aruf itu penting untuk di apa istilahnya tuh ya dipromotori lah oleh seorang murabi atau kemudian mediator sehingga tidak terjadi akses-akses yang berlebihan gitu. Contohnya japri-japrian berduaan ya ta'aruf tapi terus teleponan berduaan untuk ngebahas sesuatu yang nggak ada urusannya dengan proses pernikahan itu nggak boleh. Makanya kalau di dalam ta'aruf pertanyaan itu harus teman-teman saring mana pertanyaan yang menuju kebaikan kita untuk saling mengenal dan mana pertanyaan yang sudah lebih dari itu. Contoh ya, ini biar interaktif, teman-teman coba jawab di kolom chat. Pilihannya cuma A, over atau benar gitu aja udah. Pilihan yang pertama jawab over atau benar. Nih ya, pertanyaan pertama. Ada orang ta'aruf nanya begini. Misalkan manggilnya apa? Dek gitu ya, atau ya Dek aja sama Mas lah ya. Dek, udah makan belum? Oke, jawab over atau benar. Bisa jawab nggak mereka? Silakan untuk Agak lama ya, menjawab di kolom komentar. agak lama kayaknya nih delaynya ya. Oke, udah ada yang jawab nih, over. Betul, itu adalah contoh pertanyaan yang over. Oke, nih pertanyaan kedua. Dek, nanti kalau kita nikah, mau batasin anak atau enggak? Itu over atau benar? Mau punya anak berapa? Itu over atau benar? Over benar. Atau biar cepat saya nanya ke Mas Zaki aja kali ya. Mas Zaki, pertanyaan kedua. Menurut Antum over atau benar? Over banget Ustaz. Over? Itu over? Mau punya anak berapa over? Kalau buat saya, enggak. Dalam kondisi itu Ustaz. Dalam kondisi baru kenalan tadi. Iya, dalam kondisi ta'aruf. Ya, tentu ini bukan pertanyaan pertama ya. Kalau pertanyaan pertama kan kayak tinggal di mana gitu kan ya. Atau pertanyaan pertama mungkin hobinya apa, itu bisa. Oke. Tapi kalau sudah dilanjutkan mungkin 1 minggu atau 2 minggu, pertanyaan seperti ini justru benar. Justru benar. Saya itu waktu nikah sama istri saya tanya, mau batasin anak atau enggak gitu. Karena itu adalah sesuatu yang penting untuk pernikahan. Jadi kalau sesuatu itu penting untuk pernikahan, dibahas malah boleh. Makanya justru saya mau bilang, bahasanya orang ta'aruf sama orang pacaran, itu intim orang ta'aruf. Kalau orang pacaran, itu bahasanya kayak, kamu lagi di mana, sama siapa, nanti pulang ada yang jemput nggak, hati-hati di jalan. Itu bahasanya nggak penting. Tapi kalau orang ta'aruf itu, justru bahasanya itu, nanti mau tinggal di rumah, nggak, daerah ini, rumahnya kayak gini. Mohon maaf ya, aku masih ada orang tua dan itu jadi tanggungan aku. Nggak apa-apa nggak kalau kita tinggal berempat sama orang tuaku. Nah itu justru pertanyaan yang harus dibahas. Bahkan waktu itu ustadz saya itu nanyain ke saya untuk nyuruh saya untuk nanyain ke istri saya yang sekarang jadwal menstruasi. Jadwal menstruasinya lancar atau enggak. Nah, itu penting karena itu salah satu indikasi seorang wanita itu sehat secara hormon reproduksi atau enggak itu dari jadwal menstruasi. Salah satu ikhtiar. Ya walaupun ternyata ya lancar-lancar aja ternyata belum dikasih ya nggak apa-apa juga. Tapi itu jalan ikhtiar. Itu bisa dipahami ya. Jadi pertanyaannya justru menjurus. Mau punya anak berapa. Terus kemudian aku masih ada tanggungan nih. Aku masih punya hutang 20 juta misalkan. Sementara gajiku yang bisa aku sisihin cuma 1 juta. Jadi mungkin 20 bulan ke depan aku masih harus ngangsur hutangku. Itu justru pertanyaan yang harus dibahas. Jangan sampai nanti nikahin orang ternyata setelah akad nikah malamnya bahas utang. Kan nggak enak. Harusnya malamnya nikmat gitu. Maksudnya nikmat. Malamnya itu enak gitu. Malamnya itu seneng. Nah, itu lebih tepat.
Dan namanya malah puyeng gitu kan ya. Malamnya malah bahas hutang, malah tahu kalau ternyata jodoh kita punya utang 2 miliar, kan repot sendiri. Nah kayak gitu justru yang harus disampaikan di dalam konsep ta'aruf gitu. Gitulah kira-kira. Tadi pertanyaannya apa sih? Nyambung nggak sih? Kecewa ya itu tadi, jangan ngarep, jangan jatuh cinta dulu. Justru konsep ta'aruf itu konsep mengenal. Nanti kalau sudah nikah, baru cinta itu muncul. Karena cinta yang sejati itu justru adalah munculnya setelah pernikahan. Nggak mungkin di luar pernikahan. Kenapa? Gini deh, kalau kalian ketemunya cuma, ini ngomongin pacaran di luar. Kalau kalian ketemu sama pacar kalian, itu 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali. Ini saya kasih tahu sebagai representatif cowok. Nanti kalau menurut Mas Zaki ini tidak merepresentasikan, tolong diprotes ya. Saya coba mewakili cowok-cowok saat dunia. Cowok itu, kalau ketemunya itu cuma 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, itu masih gampang banget buat pura-puranya. Bener nggak Mas Zaki? Benar. Artinya Benar sekali, Ustaz. nahan nggak kentutnya bisa, nahan nggak ngomong kasarnya kalau cuma 1 minggu sekali bisa. Tapi nanti kalau nikah, kalian nggak mungkin itu nutupin itu semua. Orang nikah itu 24 jam 7 hari seminggu itu ketemu terus. Nggak mungkin nahan kentutnya, nggak mungkin terus nggak ketahuan jeleknya. Ternyata dia suka misalkan tidur kalau dibangunin, kalau nggak gempa bumi nggak bangun-bangun, itu ketahuannya pas nikah gitu. Kira-kira. Kalau belum nikah itu kan masih bisa gitu, masih bisa diakalin, maksudnya masih bisa ditutup-tutupin. Makanya kalau sudah nikah itu baru namanya cinta sejati, karena kita mencintai seseorang yang sudah kita tahu boroknya gitu, yang sudah kita tahu nggak enaknya gitu. Makanya Rasulullah pesan, hunna libasul lahum wa antum libasul lahunna. Mereka itu, perempuan-perempuan itu adalah pakaian kalian dan kalian itu adalah pakaian mereka. Itu adalah bentuk cinta mereka, bentuk cinta dalam rumah tangga. Ketika istri itu ngomong keluar baiknya suami, padahal waduh di rumah udah kayak naga gitu, ngamuk-ngamuk terus gitu, tapi ngomong keluar alhamdulillah baik-baik saja, suami saya luar biasa. Nah itu pernikahan. Nah itu yang juga harus kemudian kita jaga dalam rumah tangga, kira-kira begitu. Allahumma. Baik, Ustaz. Dari fenomena tadi, Ustaz, lalu bagaimana, Ustaz, kalau dari ada statement yang menyatakan bahwa saya udah melalui jalur ta'aruf gitu. Walaupun ini sebenarnya sudah selesai tadi dibahas di konsep takdir ya. Cuman pengen dapat pendapat Ustaz bagaimana seharusnya bersikap gitu. Saya sudah ta'aruf gitu. Bukankah ini cara yang baik dan juga cara yang tepat gitu ya. Tapi setelah menikah ternyata dapatnya kok begini gitu. Seperti tadi Ustaz, mulai terbuka bagaimana aslinya gitu Ustaz. Nah itu ketika itu muncul justru malah yang disalahkan adalah tadinya pacaran aja biar lebih kenal gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Oke, kita memang punya penyakit. Salah satu penyakit kita itu what if ya, dan itu yang sampai dibikin sama Marvel gitu ya, untuk mengisi kekosongan di waktu Covid ini dia bikin Marvel what if ya. Cuma berandai-andai gitu ya. Ya, yang harus didudukan yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa ta'aruf itu bukan cara untuk memastikan rumah tangga baik-baik saja. Bukan. Ta'aruf itu bukan cara untuk memastikan bahwa rumah tangga tidak akan pernah pisah. Enggak. Yang ta'aruf itu yang enggak langgeng itu ya banyak. Ta'aruf itu adalah cara untuk mengenal pasangan kita sebelum akhirnya kita menikah. Maka proses mengenalnya ini yang kemudian butuh diperbaiki sebetulnya, atau dilakukan dengan baik ketika kalian ta'aruf. Gitu. Dan maksudnya gini loh, jangan sampai nih ada orang nikah, terus ternyata dapat pasangan yang nggak sesuai dengan harapan dia. Yang disalahin ta'aruf, bukan ta'arufnya yang salah. Konsep kalian mengenal berarti kurang benar. Jangan-jangan ta'arufnya, dalam tanda kutip ya, malah jadi kayak pacaran terselubung. Kan ada tuh orang jadi kayak pacaran syariah gitu loh. Cuma disebutnya ta'aruf gitu. Manggilnya ukti, akhi, misalnya kayak gitu ya. Kalau dahului dengan bismillah ya Ustaz ya. Iya, diawali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah, misalkan ya, taraweh bareng, bonceng-boncengan, itu bukan ta'aruf namanya. Bukan seperti itu. Justru yang tadi saya sampaikan, ta'aruf itu proses mengenal. Makanya kalau orang ta'aruf itu dia akan melakukan sebuah aksi untuk lebih banyak mengenal, bukan beraktivitas sama calonnya. Tujuan kalian bukan beraktivitas, aktivitasnya nanti mas setelah nikah.
sebelum nikah itu kalian berinteraksi untuk saling mengenal. Makanya dalam proses ta'aruf kayak dulu ya, saya nanya ke adik istri saya ini, namanya Ihsan ya. Ihsan, kakakmu ini orangnya kayak gimana? Apa kekurangannya? Kenapa saya nanyain ke adiknya? Karena adiknya ini jauh lebih mengenal dan bisa lebih jujur untuk ngomong ke saya daripada saya harus merose cek sendiri. Gitu. Kalau misalkan dia punya Instagram, boleh tuh kalian stalking karena ini adalah cerita untuk menuju pernikahan. Kalian punya uzur syar'i untuk ngecek calon istri kalian atau calon suami kalian tuh kayak apa. Kalian cek Instagramnya, lihat kemudian postingannya, tulisannya, itu akan merepresentasikan minimal pikiran-pikiran dia tuh seperti apa. Nah, kalau misalkan ternyata Instagram akhwat yang kalian mau nikahin itu setiap hari posting foto selfie 5 kali, misalkan ya, pagi pojok kanan atas, siang dikit agak turun ke bawah gitu ya, pojok kiri bawah gitu ya, dengan model yang sebetulnya sama aja gitu ya. Setiap hari itu begitu, ya kalian punya banyak kesimpulan sebetulnya dari itu saja nih. Kalian punya akhwat yang mau kalian nikahin. Orangnya narsis, orangnya kemudian suka foto di post, foto di post, foto di post. Oke, saya mau tanya sama Mas Zaki. Menurut Mas Zaki, kalau ada cewek kok suka ngeposting mukanya sendiri, saya mau tanya sama Mas Zaki, berarti dia suka dilihat atau enggak? Suka dilihat, Ustaz. Dia suka dilihat. Berarti kalian harus punya dalam pikiran kalian. Jadi ini kayak main detektifan. Ini metodologi namanya induksi. Nah, ini metodenya Sherlock Holmes ya. Sherlock Holmes itu kalau melihat kejadian pembunuhan, dia akan menginduksi, membuat tarik mundur gitu. Kalau ini cewek suka foto di posting, berarti dia suka dilihat. Siap nggak kalian? Kalau nanti nikah sama dia, istri kalian masih suka dilihat sama yang bukan mahram. Nah, itu jadi pemikiran kita tuh. Gitu kan ya. Satu itu. Terus kedua, ternyata kalau di posting, mukanya nggak pernah biasa. Pasti make up-nya yang gonjreng gitu. Maksudnya lagi bukan style yang kayak bangun tidur foto, bukan. Tapi yang udah make up oke lah, Glowing ya, udah glowing gitu, fotonya glowing. Dari situ kalian langsung bisa mentakar, oh berarti saya butuh budget sekitar sekian ratus ribu untuk make up dia setiap bulan, karena itu kan butuh duit itu. Belum salonnya, gitu kan ya, belum manicure pedicure-nya, ya kan kalian lihat lagi foto ternyata tangannya warnanya pink, merah, hijau, oh berarti ini butuh manicure pedicure ini. Nah, itu kan sebenarnya bisa dianalisa dari situ. Nah, proses seperti itu seharusnya didetailkan sampai kalian benar-benar puas dengan segala, ya tentu bukan hanya sekedar manicure pedicure sih. Tapi kalau mau merujuk kepada apa yang paling penting diketahui dari pasangan kita kalau mau kita nikahin adalah visi. Visi, kayak dulu saya pernah bilang sama calon istri saya begini, saya jujur nggak ada niat untuk poligami, tapi saya bilang begini, kira-kira kalau misalkan nanti nikah diduain mau nggak? Wah, ya nggak mau lah. Nggak, sorry, maksudnya diduain sama dakwah. Karena aktivitas utama saya ini berdakwah. Jadi bisa jadi saya akan ninggalin kamu itu mungkin bisa seminggu, 2 minggu untuk aktivitas dakwah. Nah, saya mau pastiin itu dulu. Jadi boleh nggak atau oke nggak kalau kamu punya suami nih aktivitas utamanya dakwah. Nah, dia bilang nggak apa-apa banget kalau buat dakwah mah aku mau diduain, mau ditigain juga nggak masalah. Berarti itu clear tuh checklist. Nah, kalian coba bikin checklist. Karena rumah tangga itu seperti kita bangunan tuh kayak ada arsitekturnya, ada desainnya gitu. Nah, kalian punya konsep rumah tuh desainnya kayak apa, itu coba dikonfirmasi. Mix and match nggak sama calon kalian dengan desain kehidupan yang saya mau bikin seperti ini. Gitu kira-kira. Ya gitulah kira-kira kalau langsung. Baik, alhamdulillah. Jadi perkara muslim itu indah banget, bahwa ketika dia mendapat nikmat bersyukur, ketika sudah mendapat ketetapan dia ridho ya, Ustaz ya. Dan tidak berhenti hanya di menerima ternyata. Benar. Masya Allah. Dan ketika tadi dia menerima, kemudian tugas selanjutnya bukan hanya pasrah dengan keadaannya, tapi tadi ada serangkaian evaluasi yang digunakan gitu ya, Ustaz ya. Ya. Kemudian kalau untuk teman-teman ya, Ustaz, mungkin ada di sesi akhir ini, kalau teman-teman mau tanya juga dipersilahkan ya. Kalau untuk misal Ustaz sudah berproses gitu, Ustaz, kemudian gimana sih, Ustaz, agar perasaan kita itu tidak terbawa sampai ke arah pengharapan yang berlebihan, baik itu terhadap mediatornya, di sini adalah taruh online, ataupun kalau di luar juga ada perantaranya atau murabinya gitu. Kemudian juga di
konsep yang digunakan gitu Ustaz, agar tidak coba mencari kambing hitam tadi. Apa sih Ustaz indikasinya ketika kita memang sudah mulai keluar dari ranah yang seharusnya itu Ustaz? Oke, kita sudah mulai memikirkan sesuatu di luar untuk mengenal dia. Contoh perhatian-perhatian itu jangan sampai terjadi dalam proses ta'aruf gitu, kayak apa ya contohnya ya? Ya saya udah lupa, sudah lama 4 tahun yang lalu ta'arufnya. Tapi yang jelas jangan sampai masuk ke dalam ranah tuh kayak nanti ke kantornya aku barengin ya gitu. Mungkin nggak ditemenin boncengan, tapi aku barengin. Jadi kayak dia naik taksi terus kita ngikutin dari belakang tuh nggak usah kayak gitu-gitu. Maksudnya itu bukan hal yang harus kalian lakukan dalam proses ta'aruf. Kan tujuannya untuk mengenal dia, bukan menyelamatkan dia. Bukan mendampingi dia. Itu nanti kalau udah nikah, ya kalian lakukan itu. Tapi bukan berarti nggak bisa melakukan hal-hal yang lebih daripada itu. Saya tuh dulu ta'aruf itu sama istri saya. Istri saya tuh sampai ngajak sahabatnya untuk naik kereta pulang ke kampung saya ke Tegal. Karena saya bilang sama dia, kalau memang ini mau diseriusin, saya kepengen kamu ketemu ibu saya. Jadi saya kepengen ibu saya ngeliat, ngobrol, dan ibu saya serap. Artinya ada dua yang harus dimenangkan. Yang pertama memang hati saya sendiri, tapi yang kedua ibu. Kalau ibu ngerasa oke, kita bisa lanjut. Kalau enggak, ya nggak apa-apa, saya lebih meratin ibu. Karena kan itu tadi, saya ngebatasin untuk nggak jatuh cinta dulu gitu. Sementara saya sudah jatuh cinta sama ibu saya dari lahir gitu kan. Nggak mungkin itu jadi second option gitu. Jadi harus cocok dulu, harus mix and match. Karena saya nggak mau punya PR. Jadi waktu itu saya bilang begini, pernikahan itu, ta'aruf itu mirip sama kayak beli mobil. Ya, teman-teman kalau beli mobil itu pengennya langsung digas jalan atau ke bengkel dulu. Kira-kira kan kayak gitu. Kalau teman-teman kemudian pengen nikah, tapi misalnya kayak pengen beli mobil, tapi kalian kemudian malah dapatnya mobil yang jelek, kan berarti kan harus bengkelin dulu, harus ganti spare part dulu, harus dibenerin di kenteng magic dan seterusnya, baru mobilnya bisa jalan. Nah, saya nggak mau kayak gitu. Saya kepengennya beli mobil itu yang kalau udah dibawa pulang, digas jalan. Ya ini analogi yang ekstrim sih, tapi ya kira-kira begitu. Maksudnya saya nggak kepengen punya PR, saya kepengen dua keluarga bertemu dulu. Ada ibu saya, ada besan, ngobrol, kira-kira match nggak, cocok nggak, dibolehin nggak. Karena berarti kalau kita kemudian backstreetan, kira-kira begitu. Ya walaupun nggak ada masalah, toh saya cowok. Yang penting istri saya direstui sama orang tuanya, kalau orang tua saya pun nggak mau, saya bisa nikahin dia. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya saya nggak mau punya PR. Gitu. Makanya semua proses logis semacam ini baru bisa kita lakukan kalau kita nggak punya rasa sama yang mau kita nikahin. Nah, kalau kita sudah nggak bisa melakukan proses seperti ini, itu tandanya kalian sudah punya rasa, dan itu salah. Karena harusnya mengembangkan rasa itu setelah nikah, jangan sebelum. Gitu, makanya kita perlu proses, istikharah, gitu ya. Istikharah, minta sama Allah untuk ditunjukkan kalau ini jalan yang baik. Sholat sunnah 2 rakaat, baca doa, istikharah gitu. Allahumma ini astakhiruka bi ilmika wa qudratik, dan seterusnya itu dibaca. Kemudian dilihat apakah kita dimudahkan menuju si wanita atau si pria ini, atau justru kita dipersulit. Kalau dipersulit, ya berarti kita tahu kalau ini bukan jalannya. Nah, dipermudah atau dipersulit itu akan terasa kalau kalian belum punya rasa. Tapi akan hilang kalau kalian sudah punya rasa. Karena rasa sayang, rasa cinta itu kayak kabut. Gitu. Jadi akhirnya yang ditunjukkan Allah itu nggak kelihatan. Karena kalian udah keburu kesengsem. Ya kalau kayak gitu ya susah. Gitu. Kalau kayak gitu jadi nggak bisa lanjut. Tapi kalau sudah nikah, udah blongin aja remnya, kira-kira gitu. Ya, untuk urusan rasa ini blongin aja remnya, karena ya itu yang memang harus dilakukan setelah nikah. Itu kira-kira. Gaspol ya Ustaz ya, gaspol rem blong. Iya, gaspol rem blong. Insya Allah cepat tuh ke surganya. Ternyata malah perasaan tadi yang justru niatnya untuk pengaruh daripada proses tadi yang menjadi tantangan ya. Jadi kalau orang biasa mungkin menganggap perkenalan itu buahnya adalah rasa ketertarikan dan rasa kasih sayang itu. Orang normal berpikir seperti itu. Namun ternyata dalam proses yang lebih produktif justru itu jadi ancaman ya, dan harus disingkirkan untuk dapat rasionalitas yang logis tadi gitu. Nah ini benar. Kalau untuk terakhir Ustadz, kira-kira tapi tadi ada pertanyaan Ustadz yang banyak banget yang tanya, kalau cowok yang selfie gimana?
Saya Apa apa takut kalau apa? nggak dijawab. Kalau cowok yang suka selfie gimana gitu. Saya takut kalau nggak dijawab malah nggak pada bisa tidur. Banyak soalnya yang nge-reply pertanyaan itu. Aduh. Ya, hari ini itu kan zamannya sudah gila ya. Artinya kita tahu sendiri bahwa virus-virus yang bermasalah itu ada di sekitar kita. Itu perlu di cross check sih. Ini true story, saya nggak ngarang. Tapi saya juga nggak akan mention karena ini nggak mungkin. Tapi saya ini semoga jadi ibroh buat kita semua. Seorang jamaah menikah. Kalian bayangkan dia kemudian ngobrol ke saya itu kurang lebih beberapa minggu setelah menikah. Dia bilang dia sudah pisah. Hah? Kok bisa? Berapa lama kemudian nikahnya? Baru 3. 3 apa 3 tahun? Bukan 3 bulan. Bukan 3 hari. Coba bayangin. 3 hari. Gimana kok prosesnya bisa kayak gitu? Dia cerita bahwa setelah dia menikah, malam harinya dia baru tahu kalau pasangannya gay. Allah wa'ala. Nah, disinilah kemudian proses ta'aruf itu penting. Gitu. Saya nggak bilang ya kalau cowok yang suka selfie itu gay. Saya nggak bilang begitu sama sekali. Cuma ini butuh didetailkan dan dikelirkan gitu maksud saya. Itu untuk tujuan apa dia selfie? Karena buat saya pribadi, cowok itu kesenangannya jebakan kesenangan dunianya itu bukan dia diperhatikan orang. Kalau cewek iya. Semakin cewek kemudian dibilang, ih sekarang kurusan ya, ih mbak kok sekarang glowing, itu normalnya cewek akan terjebak dengan itu, iya. Tapi kalau cowok terjebak dengan itu, saya khawatir dia bukan cowok, dia awak atau dia apa gitu, sesuatu yang kita nggak harapkan gitu ya. Jangan sampai kemudian hal-hal seperti itu kejadian deh, karena Ustadz saya yang pernah bilang, nggak nikah-nikah itu jauh lebih ringan daripada salah nikahin orang. Nah, mungkin ini yang bisa teman-teman bawa pulang sebagai bentuk pengingat kita, jangan sampai kita masuk itu tadi, ke lubang biawak gitu tadi. Itu repot banget nanti keluarnya. Belum malunya, belum bla bla, dan semua dari proses kegagalan itu yang rugi nggak pernah cowok. Saya ingetin ya, ini khususnya akhwat. Yang rugi nggak pernah cowok. Yang rugi pasti cewek. Maka tolong akhwat-akhwat yang ada di sini yang dengerin kajian ini, ngobrolan ringan ini, tolong pahami bahwa apa yang kalian punya itu harus disimpan rapat sampai waktunya tepat. Bukan untuk kemudian istilahnya dipermainkan sehingga kemudian laki-laki jadi punya kans untuk berpikir lebih daripada cuma sekedar taat. Allahualam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Ya, ikhwan. Boleh diingat-ingat ikhwan, hati-hati, selfie-nya kurang-kurangin. Silakan yang udah suka selfie ya. Ya nggak punya kebutuhan selfie, hati-hati karena akhwat-akhwat di sini udah tahu ya, dan bahaya nanti kalau misal di close check muka-muka. Enggak lah, di sini semuanya orang-orang yang luar biasa. Alhamdulillah sudah membersamai di sore hari ini, semangat-semangat juga. Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih banyak sudah mau membersamai Ustaz. Dan untuk teman-teman, kira-kira Ustaz, kalau untuk teman-temannya ingin belajar lebih lanjut nih, karena alhamdulillah Ustaz Bima juga memfasilitasi untuk teman-teman yang pengen belajar lebih intensif, karena tentunya sejam kurang kan ya. Nah, kira-kira ada kelas apa aja nih Ustaz, kalau buat teman-teman yang pengen belajar, karena saya sendiri terdorong untuk bisa lebih jauh lagi tadi ya. Kalau nggak ada ilmunya, maka ya nggak bisa nyaring rincian-rincian tadi. Boro-boro untuk ta'aruf, apalagi untuk kalian lebih besar gitu Ustaz. Iya. Kalian bisa cek di Instagramnya @yukngajiid, Yuk Ngaji ID. Di sana banyak kelas-kelas, program-program dengan spesifik yang berbeda-beda. Ada kelas broadcasting, saya bikin kelas akidah, pemahaman dasar Islam, namanya nge-slow atau nge-fast. Ada Shifrun bikin Kingdom, ada Fuad Naim bikin XK Wafer, macam-macam. Teman-teman bisa cek di sana. Mas Cahyo, Ustadz Hidayat itu bikin love story kalau nggak salah namanya. Pokoknya itu program untuk pranikah juga. Kalian bisa ikuti beberapa program di sana. Dan kalau kalian tertarik untuk ikutan slow, alhamdulillah kelasnya sudah ditutup, belum buka lagi. Masih bakal buka mungkin pertengahan tahun ini kali kalau Allah, pertengahan tahun depan kalau Allah ridhoi. Tapi buat teman-teman yang pengen stay tune dan pengen dapat informasi lebih awal, coba kalian klik link yang saya share di kolom chat.
ngeva.st_ngeslow. Nah, coba kalian ketik link itu, nanti kalian akan masuk ke grup waiting list di Telegram gitu. Dan by the way sudah ada lebih dari 3.000-an atau 4.000-an ya. Pokoknya ada 3.000 sampai 4.000 yang lagi ngantri. Jadi masuk aja di situ tuh, grupnya sepi. Saya juga nggak suka nge-spam, tenang aja. Jadi yang penting masuk aja dulu, nanti kalau kelasnya dibuka kita kabarin lewat grup itu dulu insya Allah. Gitu. Makasih banyak Ta'aruf Online, semoga barokah kegiatannya dan banyak kemudian keluarga-keluarga yang lahir di mana visinya itu adalah untuk memuliakan Islam dan harapannya adalah untuk terus bersama sampai di surga kelak. Saya undur diri, makasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, sehat selalu Ya. dan jangan kapok-kapok Ustaz bersamai kami. Saya pamit ya. Ya Ustaz. Yuk, bye-bye semuanya. Baik, itu tadi keseruan kita bersama Ustadz Wimar. Alhamdulillah, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nyimak. Bagi yang tadi mungkin terlambat gitu ya, terus juga pengen ngajak temennya lagi untuk bisa nonton, insya Allah nanti save untuk live-nya kami save. Dan nantinya insya Allah, kalaupun teman-teman punya komunitas ataupun nanti teman-teman di sini banyak juga yang ikut di Yuk Ngaji dan juga kegiatan-kegiatan Ustadz Wimar, apabila nanti ada suatu bentuk support ataupun dukungan yang bisa kami berikan dari Ta'aruf Online Indonesia, kontak saja, insya Allah kami akan support sebaik mungkin yang kami bisa. Gitu. Ya demikian, semoga mempermudah dakwah daripada Islam itu sendiri dan semoga teman-teman juga lebih enjoy lagi untuk belajarnya dan lebih enak lagi dalam prosesnya. Alhamdulillah, saya Zaki, mohon maaf apabila dalam memandu acara ini banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya doakan semoga teman-teman semua sehat dimanapun berada. Kita sebarkan berita kebaikan ini. Semoga makin banyak lagi yang menerima manfaat. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.